wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati walhamdulillahi ma fil ard. Alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah salikin, muridin, sahabat, teman, kolega, izin pada guru kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin pada pagi hari ini. Seraya bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, insyaallah moga-moga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan 4 hal yang sangat mengganggu terhadap seseorang dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dalam amal-amal ibadah dan taatnya, dan kita telah membahas gangguan yang sangat berat itu adalah tulul amal, berpikir panjang terhadap dunia. Kemudian yang kedua adalah hasad. Nah, hari ini kita akan memulai yang ketiga yang bisa mengganggu seseorang untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah, yaitu tentang al-istijal, yaitu tentang tergesa-gesa, yang sembrono dan tidak hati-hati di dalam mengarungi dan menjalani hidupnya. Mari itu kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulumiya fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal istijalu at-tarakki fil birri. Yang keempat adalah istijal, tergesa-gesa, kurang hati-hati, wa tarki fil birri, dan itu semua dilakukan di dalam sebuah kebaikan. Artinya orang yang beribadah pun jangan tergesa-gesa, jangan karena nafsu, karena memang itu semua harus didasarkan pada keikhlasan dan hati yang mendalam. Fa innahul khoslatul muwawfitahul maqasid. Karena seseorang yang tergesa-gesa itu akan bisa mengganggu dan menyirnakan atau menyimpangkan atau tidak menghasilkan apa? Al-maqasid, tujuannya. Dari sisi ibadah juga seperti itu, maunya ibadah tapi karena tergesa-gesa, karena ingin dilihat orang, kemudian syarat sah rukunnya tidak dilihat. Begitu juga kalau dalam aspek umum, Bapak Ibu sekalian, ujian S2, S3 atau kenaikan kelas asesmen, karena tergesa-gesa tidak hati-hati, maka mengerjakannya itu bisa sembrono dan menghasilkan kesalahan-kesalahan besar, sehingga muwaffitahul maqasid, menyirnakan dari tujuan-tujuan yang telah diinginkan. Al-muqi'ati fil ma'asi, bahkan orang yang tergesa-gesa itu bisa mendorong untuk orang berbuat maksiat. Ya, fa inna minha tabdu afatil arba', karena sesungguhnya 4 hal yang diakibatkan dari tergesa-gesa itu adalah melahirkan 4 hal. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Ihtuha ayyak sitar ayabid wa manzilatun fil khair wal istiqomah
wa yastahida farubbama yastajilu fi finaliha wa laysa dzalika bi waqtiha. Yang pertama dalam hal ibadah, ayyaqsdal abid, seorang ahli ibadah, insya Allah kita semua, bukan kita mendapatkan julukan ahli ibadah, ya, manzilatun fil khair wal istiqomah. Tentu orang ibadah itu kan ingin melahirkan sebuah kedudukan yang baik, ya, wal istiqomah, dan dijalankannya secara istiqomah. Karena itu beribadah itu, zikir itu tidak usah banyak-banyak, tetapi yang penting istiqomah akan mendapatkan manzil, tempat yang terhormat di hadapan Allah. Ya, ini seringkali dilakukan oleh orang yang tidak sabar. Gurunya mengajari amalannya 5.000 dulu, maunya minta berapa, tambah-tambah, akhirnya nggak kuat. Karena sang guru itu sudah harus melatih step by stepnya untuk menyesuaikan antara kemampuan dirinya, kemampuan batinnya dengan amalan-amalan yang ada. Wa yastahida, dan kemudian dia sebaiknya di dalam beribadah itu bersungguh-sungguh. Nah, tapi kerap kali farubbama yastajilu finaliha, seringkali seseorang itu tergesa-gesa ingin meraihnya. Walaysa dzalika biwaqtiha, dan itu dia perolehnya pada belum waktunya. Jadi ngelmu itu lek angel lek dikergoleki ketemu. Ini bahasa Jawa ya, ngelmu angel lek digoleki ketemu. Nah, karena itu harus hati-hati, pelan-pelan. Kadang-kala ada orang yang berburu ingin cari ilmu karomah, ilmu batin, 40 hari 4 malam tidak makan tidak minum, ditambah lagi ngebleng, ditambah lagi, ya otomatis kesehatannya tidak terjaga. Apa? Banyak orang yang mengamalkan seperti itu akhirnya meninggal karena memang tidak sesuai. Padahal itu harus ada proses. Nah, ketidaksabaran di dalam mencari maqasid fil ibadah itulah disebut dengan istijab, tergesa-gesa, dan itu justru tidak melahirkan amalan-amalan yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dengan guru-guru spiritual jangan sering minta amalan. Ya, guru akan tahu ini amalannya ini, makomnya latifah amal 5, kemudian naik ke amal 9, naik amal 11, kemudian dan seterusnya, ya, tahlilnya ada 3 tahap dan seterusnya. Itu semua sudah diukur untuk menyesuaikan antara semangat dirinya ikhlas beribadah, menikmati ladzatuz dzikir, lezatnya zikir dirasakan dulu, jangan langsung ces. Ibu, Bapak Ibu sekalian, kita manusia masih suka diberi sakit kan? Ya. Kalau panjenengan sedang sakit, kemudian dosisnya mestinya 10 hari dengan obat-obat antibiotiknya diminum, sekali minum 10 hari apa yang terjadi? Ya, drop, bisa dead. Nah, beramal pada Allah juga seperti itu, disesuaikan dengan kemampuan dan situasi. Karena semua amalan itu harus disesuaikan dengan fil makanin wal waktin wal zamanin wal halin. Situasinya kayak apa, waktunya seperti apa, zamannya seperti apa, ya. Kemudian menyangkut terhadap apa yang diinginkan. Jadi halin, hal apa. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena tergesa-gesa di dalam beribadah, khususnya ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu ruhaniyah, fa imma ayyafturam wa bai'as, lalu terkadang ia menjadi lesu dan putus asa karena belum mendapatkan lezatnya nikmat, lezatnya berzikir,
ya, lezatnya bermunajat pada Allah, lezatnya sholat malam, kemudian tergesa-gesa, sholat malam nggak ada artinya deh, sholat malam itu mengganggu tidur deh, kemudian dia menjadi putus asa. Fayud rukabil istihad fayahramu tilkal manzilah, apa? Lalu ia meninggalkan kesungguhannya sholat itu, dan dia akhirnya apa? Fayuhramu tilkal manzilah, kedudukannya yang mulia yang itu diberikan, dilabelkan orang ahli ibadah, dia tidak peroleh. Akhirnya dia putus asa. Jadi al-manzilatun itu tidak, al-istijab itu tidak boleh. Nah, ini bagi orang yang sudah putus asa. Ada sebaliknya, wa imma ayyuhla fil juhdi wa it'abin nafs. Ada yang berlebih-lebihan dan berjuang dengan meletihkan jiwanya. Tadi sebutkan tadi ya, 40 hari 40 malam ngebleng, nggak makan, nggak minum. Padahal diri manusia itu harus ada nutrisinya. Dia memaksakan dirinya untuk bisa segera mendapatkan karomah, bisa terbang, bisa mendapatkan ilmu saifi angin, melipat bumi, kemudian menjalankan itu seperti itu. Karena itu banyak ya di gua-gua, di gunung-gunung, di sela-sela itu banyak orang tirakat akhirnya meninggal itu karena dia memaksakan dan meletihkan jiwanya. Fayung koti'an tilkal manzilah, lalu ia berhenti dan mencari kedudukan itu sudah, karena tergesa-gesa nggak ada artinya dah. Bahwa banyak ikratin watakritin wakilan watan natbijatul istijab, maka hamba itu berada di antara tindakan yang terlaluan dan gegabah di dalam beribadah mendekatkan diri pada Allah, dan kedua itu adalah akibat tanjihatul istijab, akibat dari istijab. Jadi dengan demikian ibadah itu basa Jawa ini pelan-pelan. Kalau belum bisa mengerjakan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berat. Pelan-pelan dulu. Karena itu guru itu biasa mengajarkan bertahap, step by step, makom dengan makom itu ada caranya, ada ukurannya yang diberikan oleh Allah. Walaqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna dinana hadza matinun fa'awghil kihi birifqin fa innal mumbattala la ardo qata' wala dhahran abqa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini adalah kokoh, maka berjalanlah padanya dengan kelembutan. Ya, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa dalam ibadah. Ibadah, amal ibadah itu di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan contoh Nabi itu banyak dan kokoh banget. Setiap manusia berbeda kemampuannya untuk menjalankan semua ritual-ritual yang ada. Karena itu step by step. Jangan iri kepada seseorang yang sudah mendapatkan karomah, kemudian dia ngotot, akhirnya dia justru tidak mendapatkan apa? Tujuannya. Ya. Karena fa'innal mumbatta, karena sesungguhnya orang yang terputus di dalam perjalanannya, la ardo qata'a, dia tidak akan bisa menuntaskan di dalam ilmunya di hidup ardhon di dunia ini, wala dhahran apa, dan dia tidak ada kendaraan yang ia sisakan sama sekali, artinya muspro. Jadi Bapak sekalian, ya sekali lagi ya, kita amalin sesuai dengan ajaran guru step by step. Jangan ini belum selesai amalan dulu, tolong saya diberi ijazah lagi. Kapan ngamalkannya itu? Itu ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi nggak usah tergesa-gesa, karena kalau kokohnya agama itu ditunjukkan oleh istiqomahnya seseorang di dalam mengerjakan amalan itu. Nah, karena itu al-ajalah minas syaitan.
Orang yang tergesa-gesa itu adalah dari setan. Bapak sekalian, saya ingin tanya kepada yang pegawai negeri. Ya, masih 10 tahun, tahu-tahu ingin sudah muncak golongan 3D, mungkin enggak? Tergesa-gesa kan? Lah, saatnya 4 tahun sekali kan naik pangkat. Jadi bahasa Jawa ya, kembali bahasa Jawa, sak baene aja lah. Sak baene itu apa? Sak dermo ya dilakoni aja gitu lah. Jadi jangan terkesan ngotot, ambisius dan menghalalkan segala cara. Nah, itu tidak baik ya. Orang yang melakukan dalam hal hidup ini, khususnya dalam beribadah itu tergesa-gesa. Karena itu ada dalam bahasa wa fil matal as-sa'iri illam tastajil tasil wal qailin illam tastajil tasil. Orang yang berburu-buru dia tidak akan sampai. Ya. Tidak sampai. Dan begitu juga ada syair yang mengatakan qad yudrikul mutanayil ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al mustajiliz zalal. Terkadang orang itu yang perlahan-lahan dapat menjumpai sebagian yang dia tujukan, yang dia ingin hajatnya. Wa qad yakunu ya ma'al mustajil. Tetapi bagi orang yang mustajil istijal, artinya tadi al-ajalah, artinya tergesa-gesa, azilin, maka dia adalah melahirkan kekeliruan. Coba Bapak sekalian jalan pakai, ini maaf ya, ini pengalaman ya, Google jangan terlalu dipercaya ya. Google Map itu ya, pokoknya Google Map tahu-tahu keblasuk-blasuk enggak karu-karuan. Nah, itulah banyak kita itu karena tergesa-gesa, tidak akurat, tidak betul-betul meletakkan pada kita itu adalah yang perfect. Akhirnya apa? Tergesa-gesa melahirkan keblasuknya seseorang di dalam beribadah. Itu ya Bapak sekalian, itu yang pertama, orang yang apa? Istijab. Yang kedua, wasani ayyakunal abidi hajatu fayyata'u wallahu ta'ala fiha wa yukthirat du'a wa yajid. Ada seorang hamba pasti dia ayyakuna ibadat hajah. Orang beribadah pasti ada hajatnya. Maka ia berdoa pada Allah Ta'ala perihal kebutuhannya ya, fiha wa yukthirat du'a, kemudian memperbanyak doa, wayajidan dan bersungguh-sungguh. Tapi farubama yastajil istibah qabla waqtiha. Ia lalu kerap kali cepat-cepat ingin pengabulan sebelum waktunya. Maunya cesplok. Ya Allah, saya mau naik pangkat, besok SK-nya keluar. Lah, belum diproses sudah mau naik pangkat. Nah, gitu ya. Fala yajiduha fayukturu wa yas'am. Lalu ia tidak mendapatinya sesuai dengan doa itu, maka ia menjadi lesu dan bosan. Nggak usah doa deh. Doa berkali-kali nggak didengarkan Allah. Nah, ini kan suudzon pada Allah. Padahal maaf, semua doa itu akan dikabulkan Allah. Permasalahannya ada dua, waktunya dan apakah doanya itu dipindahkan yang itu lebih baik. Karena apa yang diputuskan oleh Allah itu pasti lebih baik. Ya. Jadi jangan pernah suudzon kepada Allah. Pasti doa kita dikabulkan, hanya waktunya. Doa kita kabulkan sekarang, jangan-jangan kamu sombong, kita sombong, kemudian malah lupa diri. Ya. Atau kita doanya dikabulkan, mintanya naik pangkat, mendapat pekerjaan X, oleh Allah dikasih X, karena X itu tidak cocok dengan kamu. Nah, dengan demikian, kalau orang tidak sabar kemudian langsung malah protes pada Allah, itu enggak benar. Itu akibat dari al-istijab, akibat dari orang yang tergesa-gesa.
Ya, kemudian fayutrukul du'a wa yukhramu hajatuhu wa maqsuruhu, kemudian ia meninggalkan doa maka menjadi terhalanglah kebutuhannya dan tujuannya tersebut. Akhirnya dia nggak percaya pada Allah, akhirnya dilepas semua ikhtiar-ikhtiar yang ada dan doa itu tidak dia lakukan. Ini yang kedua ya, orang yang istijabah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adalah wasalitu ayat 5 insan, ketika seorang sering menganiaya. Bapak Ibu sekalian sering difitnah? Pernah diolok-olok? Pernah dianiaya? Pernah. Fayaqidu fa'ajula bidu'a alaihi fayahliku musliman bisababi. Kemudian kita semua protes, kemudian berdoa, ya Allah, moga-moga yang menfitnah saya dibalas dengan yang lebih keras lagi. Ini buatan barang. Karena yang kita doakan, kita kan sudah didolimi, kemudian berdoa berhasil. Orang yang kita mintakan dibalasan Allah itu lebih hancur, itu nggak boleh. Yang bagus difitnah diam, itu namanya ihsan. Kalau menfitnah ganti menfitnah namanya adil. Tapi kalau difitnah kemudian membalas dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Karena itu kemarin Imam Ghazali mengatakan, jadilah engkau seperti pohon yang masyarakat mengambilnya dengan melempar batu, tapi justru kamu memberinya dengan buah. Itu namanya ihsan. Sekarang itu orang kadang kan tidak sabar, dicubit satu, nyubitnya balasnya 5. Ya. Al-fitnah itu fitnah itu lebih kecil daripada pembunuhan, kata minal qatl itu. Nah, itu jangan ya. Lebih baik ya Allah berilah keadilan. Itu aja. Jangan bicara ya Allah balaslah itu dengan lebih. Nah, jangan. Lebih baik doakan saja orang itu, artinya ihsan. Atau kalau terlalu maka mengatakan ya Allah engkau maha adil. Itu semua sudah cukup. Wa rubbama yatajawazu 'anil haddin fayaqat fi masyati wa halak. Kemudian karena kita terlalu kejam melewati batas membalasnya, maka dengan demikian justru kita itu terjerumus dalam maksiat dan menghancurkan amal-amal kita. Ini tergesa-gesa karena nafsu, dan itu tidak boleh. Qala Allah Ta'ala wa yaqul insanu bisyarri du'aahu bil khairi fa kanal insanu ajulan. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu mempunyai sifat tergesa-gesa. Karena itu sifat tergesa-gesa harus kita jaga, jangan sampai. Warrobi yang keempat, an aslal ibadah wa milakahal warok. Kunci dari semua ibadah itu adalah warok, takwa, tawadhu, qanaah, warok. W-nya itu warok. Ya, warok adalah satu sikap yang berhati-hati di dalam apa saja, ya ucapan, ya omongan, ya perbuatan. Nah, wal wara'u asluhu nadharu balighu fi kulli sa'in, dan warok itu pangkalnya adalah pemikiran yang matang dalam setiap saat. Pakaiannya jangan mengumbar nafsu. Sudah umur 50, 60 sebaiknya nutup kepala. Itu sebagian dari warok. Ya, jangan pakai baju yang ketat dan jangan membuka lengan, apalagi jalan-jalan pakai celana pendek di bawah lutut, itu tidak warok. Nah, karena itu wajib tamu an kulli syai'in, dan semua apa yang dilakukan itu selalu dipikirkan, diselidiki dengan yang mendalam. Itu adalah orang warok. Wa huwa bisaddati min aqli wa syurbi wa lubsi wa kalami wa fi'lin. Termasuk warok itu di dalam hal makan, minum, pakaian, ucapan, perbuatan. Jangan, loh ini makanannya enak, hantam semua. Itu tidak warok.
Rasulullah mengajarkan makanlah apa yang ada di depan. Jangan ngambil sono, ngambil sini, ngambil itu, semua itu berarti tidak. Pakaian juga seperti itu. Nah, jadi dengan demikian orang yang tidak warok biasanya tergesa-gesa. Nah, fa'idha kana rajul mustajila fil umur, maka apabila seseorang tergesa-gesa dalam masalah, ghairu mutta'amin wala musabbitin mutabayyinin, tanpa perlahan-lahan dan tanpa melakukan pemantapan penelitian sesuatu, lam yaqo min tawakkuf, maka saya dia tidak terjadi dari suatu fokus, tidak ada tawakuf. Ngerjakan itu tidak tawakuf, tidak fokus, tidak teliti. Wa nadhanu fil umri kama yajibah, dan pemikirannya yang jernih bermaksud itu sebagaimana mestinya itu enggak ada. Kalau orang itu al-ajilah, tapi kalau warok teliti, omong sak omong, pakaian sak pakaian, itu diatur. Nah, wa yatasarru ilal kalam, dan ia cepat berbicara. Sedikit bicara atau sedikit bicara. Nah, ini banyak orang itu semua dikomentari. Nah, ini berarti dia sedikit bicara. Ini tidak warok, ya. Nah, kemudian akhirnya dia fayaqu fi zal, kemudian dia itu banyak kesalahan. Wa ila kulli ta'amin fayaqu fil harmi wa subhi, maka ia terjerumus dalam hal keharaman apa yang dia pakai, apa yang makan, dan juga di dalam kesyubhatan. Wa kadzalika fi kulli amri fayaqu fayafa'atuhu al-wara', dan begitu pun halnya dalam setiap urusan, maka ia akan kehilangan sikap warok kalau orang itu tergesa-gesa. Wa ayyu khairin fi ibadati bila warok, dan berkebaikan apa yang ada di dalam ibadah tanpa sikap warok. Ibadah juga nggak boleh ditunjuk-tunjukkan, berarti tidak warok. Jadi warok adalah ujung dari takwa. Di dalam perilaku itu dilihat adalah warok. Warok biasanya bergandengan dengan ihsan. Orang ihsan itu biasanya warok. Wa idzan kana fi khaslatil inqita'an manazil khair, ya, dan jika demikian hamba itu berada pada keterputusasaan, wa khirmanil hajat, dan terhalang hajat-hajatnya, wa halakal muslimin, dan dia adalah orang yang menghancurkan sesama muslim, wa halakihi, dan dia juga bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, karena itu tsumma fatil wara' alladzi wa ra'sul mal. Ini ya, ini boleh dijadikan quote ya. Ya, besok ya. Al wara'u alladzi wa ra'sul mal. Wara' adalah modal pokok dari semua amal. Ya. Jadi wara' itu ujung dari ujung itu diterima seseorang amalnya atau tidak, itu adakah waroknya, ya, bukan warok Suromonggolo Ponorogo ya, warok ini. Nah, maka fahaqqal insan ayyataham, maka karena itu kamu harus memahami terhadap perilaku kita itu, agar yahtama itu memahami terhadap warok laha diri kita itu, bil izalati dengan memprioritaskan warok itu untuk wa islahin nafis, untuk membersihkan diri kita. Nah, setelah itu baru kita badaha melakukan semua amalan itu dengan warok. Semoga Allah membimbing kita untuk menjaga istijal tadi, dan istijal itu kontraknya artinya kemudian tutup. Ini boleh dikutip kalau yang ahli pidato, wallahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Semoga Allah yang Maha Pengatur memberikan taufik dengan segala karunia dan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang pertama ini mendapatkan ridho dan maunah dan keberkahan dari Allah Taala. Alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.